Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas UAS Perencanaan Media Otomotif. Next. Dengan nama kelompok, yaitu yang pertama Vincentius Vega dengan NPM 20 21 20 11 00, dan yang kedua Ferdi Rahardian dengan NPM 20 21 21 20 10 75, dan yang ketiga Suryadi 20 21 20 10 01. Next. Di sini kami akan mempresentasikan mobil Tesla Cybertruck, better utility than truck with more performance than a sport car. Yang intinya mobil Tesla ini memiliki kemampuan lebih dari truk dan sport car. Next. Mobil Tesla ini memiliki panjang 558,5 cm dengan lebar 202,7 cm, dan jarak antara roda depan dan roda belakang yaitu 380,7 cm. Next. Tesla Cybertruck ini memiliki baterai dengan jenis Tesla 4680 tipe cylindrical battery cells yang memiliki kemampuan 400 km sampai 1000 km. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Vincentius Vega. Oke, saya lanjut. Ya, baterai Tesla Cybertruck bernama Tesla 4680 tipe cylindrical battery cell. Baterai ini merupakan pengembangan dari baterai seri sebelumnya dan diklaim memiliki 10% energi density dari generasi sebelumnya. Atau bisa disebut dengan dia memiliki uh, energi 10% yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan dari baterai ini tergolong dari dua generasi. Yang pertama itu 4680 generasi pertama dan 4680 generasi kedua dengan kapasitas energi yang berbeda. Yang generasi pertama itu 81,2 watt hour dan yang generasi kedua 89,4 watt hour. Dan sedangkan beratnya itu sama di 335 gram. Densitas energinya itu berbeda, yang generasi kedua lebih tinggi. Generasi pertamanya itu 228 watt hour per kilogram dan generasi kedua itu 252 watt hour per kilogram. Dan ini adalah dimensi dari baterainya, sedangkan tingginya itu 80 mili atau sekitar 8 cm, dan eh, diameternya sendiri itu 46 mm atau sekitar 4,6 cm. Nah, baterai ini bertipe Tesla 4680 tipe silinder baterai cell berjenis lithium ion. Daya jangkauannya berkisar 400 sampai 1000 km. Modelnya ada yang single motor, yaitu daya jangkauan 400 km, yang dual motor 480 km, trimotor atau menggunakan tiga motor 800 km, dan quad motor atau yang menggunakan 4 motor itu 1000 km. Lokasi port chargernya ada di sisi kiri bagian belakang. Daya fast chargingnya maksimal 250 kilowatt DC. Waktu fast chargingnya itu sekitar 24 sampai 192 menit. Tesla Cybertruck ini menggunakan motor listrik berjenis internal permanen magnet
atau synchronous reluctance motor dengan menghasilkan tenaga 805 horsepower atau sekitar 600 kilowatt. Ini jenis motornya, misalnya bagian-bagian dari motornya, internal permanent magnet synchronous reluctance motor memiliki ini memiliki performa dan efisiensi yang lebih tinggi pada kecepatan rendah maupun tinggi dibandingkan motor induksi. Artinya motor ini lebih baik dari motor induksi yang biasa kita temukan di motor-motor yang saat ini beredar. Akselerasinya itu 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,9 sampai 6,5 detik dengan top speed 209 km per jam. Ya, internal permanent magnet ini menggunakan magnet permanen sebagai motor pada mesin listriknya dengan inovasi berupa segmented magnet. Dan di sini bagian-bagian dari motornya yang ini, yang panjang-panjang ini bar wound wire. Dan ini yang ini agak besar, ini adalah rotor core sectionnya. Yang di sini adalah bearing, dan yang ini yang potong-potong seperti potong-potongan kecil ini adalah magnet. Yang berbentuk piringan ini adalah steel pad. Yang berbentuk tabung ini rotor hook yang menghubungkan bar wound wire dengan steel pad. Dan ini adalah stator torque. Nah, prinsip kerjanya sendiri itu terdiri dari stator dan rotor. Stator merupakan susunan lilitan kabel 3 fasa yang berfungsi untuk menciptakan medan magnet yang berputar, sementara rotor berupa magnet permanen dengan konfigurasi kursi yang akan berputar mengikuti putaran medan magnet yang dihasilkan oleh rotor. Nah, di sini ada 5 sini, yang bagian dalam ini yang berputar-putar ini adalah statornya, dan yang bagian luar di luarnya tadi itu adalah bagian rotor. Nah, internal permanen magnet ini ada 4 model. Yang pertama ini adalah single motor, daya jangkauannya 400 km, 0 sampai 100 meter itu dicapai kurang dari 6,5 detik, top speednya 175 km per jam. Payload ini adalah berat dari mobil tersebut, itu 1.600 kg atau 1,6 ton. Daya towingnya 3,4 ton. Yang dual motor itu daya jangkauan 480 km, 0 sampai 100 meter itu kurang dari 4,5 detik. Top speed 195 km per jam. Untuk beratnya dari keempat ini semua sama, yaitu 1.600 kg atau 1,6 ton. Daya towingnya yang ini lebih besar, yaitu 4,5 ton. Yang trimotor daya jangkauan 800 km, 0 sampai 100 meter itu dapat dijangkau dalam waktu kurang dari 2,9 detik. Top speed 210 km per jam. Lagi-lagi bobotnya itu sama, 1,6 ton. Daya towingnya lebih besar, 6,4 ton. Dan quad motor atau yang 4 motor itu daya jangkauan 1000 km, 0 sampai 100 meter itu dapat dijangkau dalam waktu kurang dari 2,5 detik. Top speednya 240 km per jam. Dan berat bobotnya juga masih sama, 1.600 kg. Towing kapasitinya lebih besar lagi, yaitu 6,8 ton. Tesla Cybertruck ini adalah pabrik yang ada di Austin, Texas atau Amerika Serikat. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Ferdi. Terima kasih. Baik,
Pada paparan selanjutnya telah dijelaskan mengenai dimensi dari Tesla Cybertruck, juga baterai dan motor listriknya atau motor penggeraknya. Pada paparan selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses manufaktur Tesla Cybertruck. Jadi, Tesla Cybertruck ini dibangun di pabrik Tesla yang terletak di Texas, Austin, United States atau Amerika Serikat. Nah, jadi Tesla Cybertruck ini merupakan produk baru. Tesla Cybertruck ini mulai diproduksi secara massal itu pada 15 Juli 2023. Next. Nah, jadi Tesla Cybertruck ini memang kendaraan listrik berjenis truk pertama dengan slogan Better Utility than a Truck, yang artinya memiliki kemampuan yang lebih dari truk-truk lainnya, with the best performance than any sport car, dengan performa yang lebih dari sport car. Nah, masuk ke bagian produksi. Jadi mesin andalan Tesla ini namanya Gigapress untuk membuat bodi. Jadi bodi bagian luarnya tadi itu terbuat dari stainless steel. Nah, mesin Gigapress ini berfungsi untuk membuat bodi tersebut. Prosesnya melalui proses mesin press dengan bobot sampai 9.000 ton. Pada generasi pertama, mesinnya memiliki kapasitas 6.000 ton dan yang kedua 9.000 ton. Nah, proses manufakturingnya dibagi menjadi 3. Tadi yang diberi warna kuning itu bagian depan, bagian depan kendaraan Tesla Cybertruck. Nah, bagian yang kedua adalah bagian tengah. Kemudian yang ketiga itu bagian belakang. Jadi komponen Tesla ini dibangun dari stainless steel atau baja tahan karat. Dengan tipe rangka monocoque. Pada umumnya kendaraan memiliki tipe rangka leather. Kemudian jarang sekali yang menggunakan tipe monocoque. Biasanya sering digunakan pada pesawat terbang. Kelebihannya yaitu memiliki kekuatan yang kuat atau bahasanya rigid, kaku, tapi memiliki bobot yang ringan. Nah, ini bagian belakangnya tadi. Nah, ini pada bagian belakang. Jadi, struktur monocoque ini dilakukan dengan mesin Gigapress. Diberi nama exoskeleton yang diambil dari bahasa biologi, yaitu cangkang pelindung pada hewan. Nah, jadi prinsipnya si exoskeleton Tesla ini dirancang dengan ringan tapi kuat untuk melindungi penumpang di dalam. Ini adalah proses pembuatan bodinya. Jadi dimulai dengan melebur atau mencairkan stainless steel. Stainless steel itu memiliki ketebalan 1,5 sampai 2 mm. Seperti yang kita tahu, kalau stainless steel itu merupakan salah satu dari paduan besi. Kan ada 7 paduan yang dipadukan antara besi dan karbon. Maka jadilah baja. Kemudian ditambah dengan kromium dan nikel, maka jadilah stainless steel yang memiliki sifat
resist corrosion atau tahan korosi, dan dapat memaintain their strength at high temperature atau dapat menjaga kekuatannya pada temperatur yang tinggi. Nah, kemudian si proses ini diawali dengan proses rolling atau menipiskan plat-plat baja tersebut. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa ketebalannya berkisar 1,5 sampai 2 mm. Kemudian setelah jadi dilakukanlah pengujian pada kecepatan 35 miles per hour atau sekitar kurang lebih 60 sampai 70 km per jam. Dengan hasil pengujian yang tentu saja baik. Karena semua kendaraan yang melewati proses pengujian ini pasti sudah layak untuk dipasarkan secara umum atau diproduksi secara massal. Ini adalah founder dari Tesla. Jadi tadi adalah Elon Musk yang memiliki inovasi yang tinggi di bidang teknologi dan berhasil menciptakan kendaraan-kendaraan listrik yang menggebrak pasar. Nah, dengan utility atau kemampuan melebihi truk-truk lainnya. Jadi Tesla Cybertruck walaupun kendaraan listrik, dia mampu bersaing atau bahkan menjadi juara di kelas truk-truk lainnya. Dengan konsep yang futuristik, bagian luarnya dibiarkan terekspos dengan warna stainless steel, menciptakan kesan yang garang. Dan semua komponen yang telah tadi dibuat, kemudian dipadukan, kemudian disambungkan dengan proses welding, kemudian ada yang menggunakan fastener berupa bolt, berupa baut, ataupun berupa rivet. Oke. Nah, tadi sekilas sedikit tentang proses manufaktur. Jadi di video tadi memang ditekankan pada proses manufaktur bodi kendaraan. Yang selanjutnya adalah bagaimana prosedur perawatannya, bagaimana schedule maintenance-nya. Seperti yang kita tahu, maintenance kan ada banyak jenis, ada yang preventif, ada yang korektif. Nah, pada bahasan kali ini pada jenis preventif, yaitu schedule maintenance. Dikutip dari website atau laman resmi Tesla, jadi Tesla kendaraan listrik ini memiliki prosedur perawatan yang relatif ringan karena semua partnya sudah diklaim memiliki lifetime yang tinggi. Nah, tapi tetap ada prosedur perawatan, diberi nama maintenance service interval. Nah, ya di paling bawah itu dimulai dari brake fluid health check every 4 years. Jadi si cairan remnya itu dicek setiap 4 tahun sekali. Kemudian yang kedua, air conditioning desiccant bag replacement every 4 years. Kemudian desiccant bag pada sistem AC juga diganti setiap 4 tahun sekali. Kemudian yang ketiga, cabin air filter replacement every 2 years. Atau filter udara kabin itu diganti setiap 2 tahun. Nah, kemudian yang terakhir, clean and lubricate brake calipers every year or 12.500 miles. If an area where roads are salting during winters. Jadi disarankan untuk membersihkan si kaliper rem itu setiap tahun atau dengan interval setelah 20.000 km. Oke, next.
Oke. Kemudian schedule maintenance ini di breakdown. Ada yang dilakukan secara harian, kemudian ada yang bulanan. Pada pengecekan harian, dari laman resmi Tesla disebutkan bahwa kita harus selalu mengecek baterai level atau kapasitas baterai. Kapasitas baterai ini ditampilkan pada touchscreen atau layar yang ada di kabin kendaraan. Kemudian yang kedua, check condition and pressure of each tire. Jadi selalu mengecek tekanan setiap roda. Kemudian yang ketiga, check all exterior light. Jadi kita disarankan untuk mengecek lampu eksterior, horn atau klakson, kemudian turn sinyal atau lampu sen, and wiper and washer are working. Dan juga wiper. Semua itu harus dicek, memastikan bahwa semuanya dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang keempat, check for any unexpected indicator light or vehicle alerts on the touchscreen. Jadi ada display yang harus selalu kita perhatikan, di mana display ini akan menyala ketika terjadi kerusakan. Ya, kemudian yang kelima adalah check the operation of the brakes. Jadi kita harus selalu mengecek kondisi rem. Seperti itu. Kemudian yang keenam, check the operation of the seat belt. Ngecek penggunaan seat belt. Kemudian look for abnormal fluid deposit underneath might indicate leak. Jadi kita harus selalu mengecek apakah ada tetesan cairan di bawah kendaraan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, look around the exterior and immediately remove for any corrosion. Jadi kita harus mengecek di sekeliling kendaraan apakah ada kotoran, dan kita harus membersihkannya untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bodi. Nah, kemudian yang kedua adalah monthly check, pengecekan bulanan. Yang harus dicek adalah windshield washer fluid atau lampu washer pada kaca kendaraan. Kemudian cek the air conditioning system operating correctly. Jadi kita harus memastikan bahwa AC itu dapat berfungsi dengan baik. Jika kita lihat semua saran maintenance dari Tesla ini sifatnya ringan. Ketika terjadi kerusakan atau misalnya diperlukan perawatan yang berat, itu disarankan untuk dilakukan di bengkel resmi. Jadi yang ditampilkan atau yang diberikan kepada kita adalah saran-saran yang sifatnya perawatan kecil seperti itu, Mas. Itu paparan dari kami. Kami menjelaskan tentang kendaraan Tesla Cybertruck ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua yang mendengar paparan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.